Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah puji dan syukur mudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai kenikmatan, iman, Islam, kesehatan serta kesempatan yang alhamdulillah bisa digunakan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Salawat beriring salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Atim Elfi, insyaallah sebagai guru kita yang akan menyampaikan terkait dengan materi yang sudah dibahas di pekan sebelumnya, yaitu terkait dengan usul dakwah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan pada kesempatan sore hari ini. Untuk memulai acara ini, marilah kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa memperpanjang kalam, supaya waktu semakin efektif, kami persilahkan kepada Ustadz Atim untuk menyampaikan materinya. Kepadanya, Falyatafadhal Maskura. Ya, jazakumullah khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini dengan izinnya kita bisa kembali berkumpul melalui ruang Zoom dalam kajian rutin kita yaitu mengkaji kitab Ushul Dakwah ya yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah, yang diselenggarakan oleh bidang dakwah ya dari Dewan Dakwah Jawa Barat, dan alhamdulillah ada beberapa pengurus yang hadir dan juga para peserta yang lainnya yang sudah mendaftar di program kajian ini. Insya Allah di kesempatan kali ini yaitu di pertemuan yang ketiga ya, kita bisa berjumpa kembali yaitu di hari Selasa sore keempat ya, karena kajian kita setiap hari Selasa sore pekan kedua dan keempat ya. Jadi kita masih membahas di pembahasan tentang pengertian Islam ya. Jadi dalam kitab Ushul Dakwah ini saya sampaikan kembali ada 4 pembahasan ya, yaitu yang pertama tentang maudhu dakwah, konten dakwah. Dan konten dakwah ini adalah tentang Islam ya. Kemudian tentang apa? Dai ya yang kedua. Kemudian yang ketiga mad'u, dan yang keempat turuk ya atau metode dalam dakwah. Ya, jadi kita membahas yang pertama, konten pertama yaitu tentang Islam. Dan di sini dibahas tentang pengertian tentang Islam. Jadi ada beberapa pengertian yang beliau penulis mendefinisikan Islam melalui hadis ya, dengan hadis-hadis. Pengertian pertama sudah kita bahas yaitu dengan hadis Jibril ya. Melalui hadis Jibril yang terkenal yang bertanya tentang iman, Islam, ihsan. Nah, sekarang masuk ke pengertian yang kedua ya, at-ta'rifus tsani. Ya, yaitu
Ini di halaman 9. Ya, sebelum kita bahas, seperti biasa kita beri kesempatan ya kepada peserta yang ingin membaca ya, berlatih membaca. Silahkan siapa yang mau mencoba. Fadol ya, kalau ya tafadol masykur. Nanti kita bahas terlebih dahulu ya cara pembacaan sambil apa kaidah-kaidah dalam membaca ya. Silahkan, barangkali ada. Ya Ustadz, saya coba. Ya, Pak Soekardi ya. Iya, Silahkan, iya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu wal khudu'u wal istislamu wal inqiyadu lillahi rabbil alamin wa yustaratu fihi ayyakuna ikhtiyariyan la qasriyan Hmm. li anil khudu'ul Di Ana, di Ana. li anal ya li anal khudu'u Di Ana apa? Fungsi Ana, Mama. li ana hudu'a ya Ya. li ana hudu'a kasri kasriya Ya, Pasria. lillahi rabbil alamin ay lisunanihil kauniyati Hmm. amrun Ya. amun balis B, Mbak. Itu nasbiti B, huruf B. bi, bilis bilina Enggak, itu kan huruf nun, Lip Lam Syamsi ya. bi amun bili Jenis batik ya. bilin bi Binis bi batik li jami'i. binis sabati lizamiil mahlukati Hmm. wala sababa fihi wala aqaba Ikoba, qala wala ikoba. iqaba wala iqaba qala ta'ala afa ghaira dzinillahi yabghuna yab apa ini Ya, berguna. yab yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un Ya. wa kullu makhlukon ini ya Ustaz Makhluk. faku makhlukon ya Kalau khaliun makhlukon ada alifnya, ini nggak ada alif, Pak. oh ada ya makhluk Makhlukin ya. makhluk Kenapa makhlukin? makhlukin dia makhlukin dia eh, Sebagai apa? sebagai mudofnya dari Ya, kulu betul. Mudah pilih, mudah pilih. mudof ilaih Ya. dari kulu kulunya mudof Hmm. khadiun betul Ya, Ustaz ya. ya Khadiun. khadiun lillahi wali sanatihi Sunnati. wa sunatihi Ya. wali sunatihi fi wujudihi wa baqaihi wa fanaihi Hmm. wal insanu kagoirihi minal makhlukati fi hadal khudu'ul Hadal qasri hudu'i, Mas. oh hadal oh dia itu ya Jadi mudhof apa? ilaih Kan ada fi mudhof huruf ilaih jar. oh Bukan, jar bukan. bukan Ada huruf ada jar fi. Hadanya ya majrur ya dengan fi. majrur Sedangkan hudu'inya jadi apa? majrur Jadi badal dari kudu hada. oh dia ada oh Iya, jadi badal dari mengikuti ya. Majrur kasroh. fi hadal khudu'il qasri
Hmm. Qasri ya Ustaz ya, Ya, dia betul. sebagai Ya, mudhaf mungkin ilaih. cukup dulu sampai situ, Pak ya. Iya, iya. Barangkali mau nerjemah, Pak? Ya, bismillah. Eh, Bisa kira-kira. Islam, Hmm. Islam, huwa itu adalah khudu penyerahan dan berserah diri, dan inqiyadu itu ketundukan kepada Allah. Hudu itu apa, Pak? Hudu. Hudu Hudu itu tunduk ya. tunduk ya, Hudu ketundukan tunduk, istislam. dan istislamu, istislam berserah diri. Ya, berserah diri ya. In, Inqiyadu. inqiyadu, Inqiyadu patuh ya. oh patuh, Ya. patuh kepada Allah, Tuhan semesta alam, Hmm. Rabbil alamin. Wa yustaratu, itu harus bersifat Disyaratkan padanya. disyaratkan padanya dan tidak dipaksakan, Ustaz. Ya, mesti ikhtiarian ya, berdasarkan pilihan. Pilihan La kosrian dan kosrian itu tidak 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 dengan paksaan. dipaksakan. Ya. Jangan tidak dengan paksaan. Li'anna kudu'a, karena dan itu Karena ketundukan secara ketundukan terpaksa. yang dipaksakan kepada Allah, Tuhan penguasa alam semesta, Ya, yaitu hukumnya itu universal ya Ustaz. untuk sunnah-sunnah kauniyah ya. Untuk iya ya, untuk Ya, sunnah-sunnah cukup dulu kauniyah. mungkin Pak ya. Iya ya, ya. Barangkali ada yang ditanyakan dulu dari pembacaan tadi. Kalau ada yang kesulitan gitu ya, maksudnya belum paham ya dalam cara pembacaan seperti apa. Mungkin kita bisa jelaskan terlebih dahulu dari segi teori ya kaidahnya. Kalau ini Ustaz, al-Islamu ya, al-Islamu Hmm. itu sebagai khobar atau mubtada Ustaz ya. Mubtada, Mbak. Mubtada Ya, berarti karena dia di awal ada ya, jadi di awal, ya. mubtada berarti dia khobarnya huwa Ustaz. Nah, ini kalau pakai Khobarnya huwa huwa. seperti ini, al-Islamu wal hudu'u ini ada dua cara pengirobannya. Eh, yang pertama bisa ini khobarnya berupa khobar jumlah ya. Hmm. Khobar itu kan ada beberapa jenis ya, ada yang mufrad ya, artinya satu kata ya. Ada juga yang ghair mufrad, bukan satu kata. Yang ghair mufrad itu ada yang jumlah dan ada yang sibhu jumlah ya. Dan yang jumlah itu ada yang jumlah ismiyah dan ada jumlah Iya, fi'liyah. iya. Jadi khobar tapi terdiri dari jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu eh, yang dasar terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi khobarnya terdiri dari mubtada khobar lagi gitu. Ya, yang kedua jumlah fi'liyah ya terdiri dari fi'il kita kerja. Ada yang berupa sibhu jumlah. Sibhu jumlah ini berupa jar majrur ya, ada huruf jar, kemudian ada dengan majrurnya, lalu kemudian zorob. Ya itu jadi macam-macam khobar ya. Nah di sini berarti al-Islamu huwal hudu'u, khobarnya itu berupa jumlah ismiyah. Ya, yaitu terdiri dari mubtada khobar. Jadi huwanya mubtada, ya Oh, hudu'unya khobar. udah. Ya, jadi Oh, khobarnya itu terdiri dari mubtada dari dan khobar lagi. Ya,
Gitu. Jadi Di jumlah al-Islamu itu jumlah mubtada pertama ya, huwa ya itu mubtada kedua, hudu'u hudu'u khobar dari khobar. huwa ya, khobar dari huwa Hmm. dari mubtada kedua. Nah, mubtada dan khobar huwa hudu'u menjadi khobar dari mubtada pertama itu Al-Islamu ya, al-Islamu. ya, ya. Itu cara pengiroban yang pertama. Yang kedua bisa juga irobnya itu huwanya itu disebut dengan domir fasel ya, domir fasel. Nah, kalau dia adalah domir fasel itu tidak dianggap ya, tidak diirobkan, tidak ada irobnya karena dianggap seperti huruf domir fasel itu. Ya dianggap seperti huruf sehingga khobar dari al-islamunya al-hudu'u saja. Jadi dia cuma satu kata, berarti mufrad ya, khobar mufrad. Jadi cara pengiroban yang kedua, huwanya dianggap sebagai domir fasal ya, tidak tidak diirobkan, tidak punya kedudukan dalam kalimat sehingga khobarnya hanya udu'u saja begitu ya. Ya barangkali ada yang lain mau ditanyakan tentang pembacaannya. Ya atau boleh juga ya nanya-nanya tentang teori nusorof ya yang belum paham. Sehingga nanti melalui kajian kitab ini para peserta semua bisa praktek ya. Ya karena memang untuk bekal bagi para dai itu ya tentu dibutuhkan ilmu ya untuk bisa merujuk langsung kepada kitab-kitab ya sehingga kita menjadi kuat secara keilmuan ya di dalam berdakwah, eh, jadi dakwah dengan basiroh ya seperti yang disebut di dalam Al-Quran ya, ala basirotin ya, di atas basiroh maksudnya di atas ilmu. Baik, jadi pengertian yang kedua ini tentang Islam ya. Jadi Islam itu apa ya? Islam itu adalah hudu, ketundukan. Wal Islamu, wal istislamu berserah diri. Ya, wal inqiyadu dan patuh. Ini dilihat dari makna Islam itu sendiri secara bahasa. Ya, Islam itu dari kata aslama yuslimu ya, islaman. Dia bentuk masdar ya, dengan wazan af'ala yuf'ilu tasrifnya itu ya. Ada tambahan hamzah di awalnya. Dan dia diambil dari kata salima yaslam. Kalau salima yaslamu tanpa tambahan huruf itu artinya selamat. Ya, aslama yuslimu itu bisa juga diartikan menyerahkan, ya menyerahkan. Sehingga dia bisa diartikan berserah diri ya. Istislam ini juga sama kan, dari kata Islam ya, istislam berserah diri ya. Hudu itu tunduk ya, masih dalam makna apa berserah diri, karena kalau orang berserah diri itu ya dia tunduk gitu ya. Kemudian juga kalau sudah berserah diri tunduk ya siap melaksanakan ya apapun yang diperintahkan, maka di situ ada makna inqiyad. Inqiyad itu patuh ya, siap untuk taat gitu ya. Patuh kepada siapa ya? Kepada Allah ya Rabbul Alamin yang menjadi penguasa seluruh alam. Nah, tapi kemudian ya di sini dijelaskan ketundukannya itu ya, kepatuhannya, berserah dirinya itu disyaratkan dengan kesadaran diri ya, ikhtiarian melalui pilihan sendiri bukan dengan paksaan. Ya, makanya jelaskan prinsipnya orang masuk Islam itu tidak ada paksaan. Ya la ikroha fiddin.
Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghoi, telah jelas ya mana petunjuk dan mana kesesatan. Ya, jadi tidak ada eh, gunanya ya orang dipaksa untuk masuk Islam. Jadi harus dengan kesadaran diri ya. Jadi kesadaran apa ketundukan ini harus dengan kesadaran diri ya, karena ketundukan atas dasar paksaan ya al-khudu ya al-qasri kepada Allah Rabbul Alamin aili sunnanihi ya al-kauniyati, kepada sunnah-sunnah kauniyah ya amrun amun binisbati li jamil makhluk, adalah perkara umum yang berkaitan dengan seluruh makhluk. Ya, kalau tunduknya secara terpaksa artinya tidak ada pilihan, ini memang berlaku ketundukan seluruh makhluk ya Allah dalam perkara-perkara kauniyah, ya perkara-perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada perkara yang sifatnya kauniyah dan ada yang sifatnya tasyri'iyah ya. Itu al-umur al-kauniyah ya, perkara yang ditetapkan oleh Allah dengan kalimatnya kun ya, fayakun. Itu tidak bisa orang untuk memilih, tidak bisa orang untuk menolak. Ya, misalnya manusia ya diciptakan dengan kondisi fisik yang dibentuk oleh Allah ya, maka itu tidak bisa ditolak. Begitu juga eh, seluruh alam yang lainnya selain manusia itu dan jin ya, sebetulnya mereka semuanya tunduk kepada sunnah kauniyah ini. Ya, makanya kan seluruh makhluk ya pohon-pohon dan sebagainya itu semuanya kan bertasbih ya kepada Allah, beribadah kepada Allah, hanya kalian tidak mengetahui tasbih mereka. Nah, itu ketundukan secara kauniyah. Nah, sedangkan manusia ya dan jin ini diberi pilihan oleh Allah dalam hal perkara apa yang berupa syariat ya, tasyri'iyah, perintah dan larangan, apakah mereka mau taat ataukah tidak ya, itu diberikan pilihan oleh Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau dia beriman dan siapa yang mau dia kafir. Itu diberikan pilihan oleh Allah dalam hal urusan tasyri'iyah tadi. Ya, tasyri'iyah. Nah, dalam tasyri'iyah ini tentu tidak ada paksaan. Ya, semuanya berdasarkan pilihannya. Ya, nah inilah keyakinan dalam ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah itu meyakini bahwa manusia itu diberi pilihan oleh Allah. Ya, berbeda dengan pemahaman misalnya yang meyakini bahwa manusia itu dipaksa gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupannya. Itu yang dikenal dengan pemahaman Jabriyah. Ini Jabriyah ini jaber ya, jaber itu artinya paksaan. Jadi memaksa gitu ya. Manusia untuk tunduk kepada takdir Allah ya, bahwa dia itu sudah ditetapkan apakah dia ahli surga, ahli nerakanya. Jadi manusia itu tidak ada pilihan sama sekali begitu ya. Ini ya keliru, pemahaman keliru terhadap takdir. Ya, sedangkan ahlu sunnah meyakini bahwa manusia diberikan pilihan. Nah, sehingga dengan pilihan itu layak Allah kemudian memberikan balasan. Bagi orang yang taat ya Allah membalas dengan surga, dan bagi yang durhaka Allah membalas dengan neraka. Itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini dikatakan wala sawaba fihi wala iqab. Ya, tidak ada pahala di dalamnya dan juga tidak ada siksa. Artinya kalau eh, hudunya itu kosari ya, kosri, hudunya itu adalah paksaan, ya tentu tidak layak diberi balasan karena memang dengan secara terpaksa. Sebenarnya karena manusia itu taat ya dan durhakanya ada atas dasar pilihan, maka dia layak diberi pahala dan siksaan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ya, ayat 83, "Afa ghairu dinillah
Apakah kepada selain agama Allah yabghun, mereka mencari, ya mereka ya mencari, berharap, ya walahu aslama, dan kepada Allah lah berserah diri. Nah, ini ada kata aslama di sini. Man fis samawati wal ar, apa yang ada di langit dan yang di bumi. Nah, man di sini umum ya. Jadi semua segala sesuatu, ya makhluk-makhluk Allah itu semuanya aslama. Nah, aslama di sini berarti ketundukan secara pasri tadi. Ya mau tidak mau mereka semua tunduk dan patuh pada Allah. Tau'an, baik itu secara sukarela wa karhan, dan juga secara terpaksa ya. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya mereka dikembalikan. Ya, jadi mengapa kalian tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mengikuti agama Allah, padahal semua makhluk Allah itu tunduk kepada Allah gitu ya. Jadi ini eh, kita diperintahkan dalam ayat ini untuk merenungkan bahwa semua alam saja tunduk ya kepada Allah. Kenapa manusia yang diberi pilihan ini tidak mau tunduk? Maka setiap makhluk itu tunduk kepada Allah dan kepada sunnahnya, ketentuan ya sunnah itu, fi wujudihi, dalam keberadaannya, wa baqaihi ya, dan ketetapannya, wa fanaihi ya, dan kebinasaannya, fana. Ya, wal insanu ka ghairihi minal makhluqat. Ya, dan manusia itu seperti yang lainnya dari makhluk-makhluk yang lain, fi hadzal hudu'il qasri, pada ketundukan ya secara terpaksa ini. Ya, barangkali ada yang lain mau baca lagi, silakan. Yang mau mencoba, ya boleh, siapa aja boleh, silakan. Halaman berapa Ustaz? Halaman 9 ya. Al-Khamisah itu ya? Yang tadi, lanjutan yang tadi. Amal hudu'u ya. Yang ini yang bawah. Silahkan Pak Kahar, mau kalau mau coba. Afwan baru lihat sebentar. Oh, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Amal khudu'u al-ikhtiyariyu lillahi rabbil alamina fahadha huwa jauharul islami al-matalibi bihi al-insanu. Jawahirul Islam mutolabu ya, ini isim maf'ul berarti. Al-mutalabu bihil insana. Itu Ustaz. Kenapa ini sana? Ya. Dia jadi insanu ya, menjadi Naibul fa'il. naibul fa'il dari mutolab. Mutolab kan isim maf'ul ya. Jadi isim maf'ul itu punya fungsi seperti fi'il majhul yang membutuhkan naibul fa'il. Jadi insanunya itu naibul fa'il dari mutolabu. Begitu. Wa Ya, lanjut. alaihi wa alaihi yakunu sawabu wal iqabu wa Terus. madhhar wa madharuhu al inqiyadu tamu li syar'illahi bitamami ridha wal qabuli wa bila qaidin wala syartin wala ta'qibin wa min thamma kana al islamu bihadzal ma'na huwa dinullahil mardi Wa indahu. dinullahi.
Almar apa nih? Mardiu ya. Sifat dari dinu ya. Huwa dinullahi al-mardiyu indahu wa auha bihi ila rusulahul Ila kirama ada huruf ila, huruf jar. oh iya ila rusulihil kirami wa ballaghuhu ila nasi Hmm. qala ta'ala inna dina indallahi al-islamu wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yaqbala minhu wa huwa fil akhirati Fala minal yuqbala. falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin wa waman ya Ya, waman. waman yaslam Waman yuslim. waman yuslim wajhuhu ilallahi Wajhahu yang jadi maf'ul bih. wa wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur wa wasa biha Ibrahimu banihi wa yaqubu ya bunayya Ya innallaha bani ya. astafa ya bani innallaha Jadi ini astafa kenapa dibaca bani tidak bunai ya? Karena ini jamak ya. Jadi bani. Kalau bunaya kan lakum mufrad satu orang anak, sedangkan ini banyak ini keturunan-keturunan. Ya bani ya ya. ya bani innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada'u idh hadara Am kuntum Ya'qub syuhada khobar kana kan. ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubul mauta Idza hadara. Nah, ini mana yang jadi fa'il, mana yang jadi maf'ul bih dari hadoronya. oh idh hadara Ya'qubal mautu Ya, jadi yang jadi fa'il itu mautunya bukan Yakubnya. Ya kan kematian hadir, yang hadir apa? Kematian. Itu kepada siapa? Kepada Yakub. Sehingga Yakubnya maf'ul bih ya, objek dibaca mansub fathah ya. Jadi idza hadara Yaquba ya al mautunya fa'ilnya begitu. idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang pembacaannya. Silahkan. Yang belum paham cara pembacaannya ditanyakan dulu. Ya. Insya Allah udah pada paham ya. I'rab dan sigotnya ya. Jadi kalau kita membaca itu dua hal yang harus dipahami ya setiap kata yang kita baca. Yang pertama itu sigot ya. Jadi sigot itu jadi bentuk katanya dia dalam segi apa ilmu tasrif ya berasal dari kata apa gitu ya bentuknya apa. Misalnya tadi Islam ya bentuk masdar ya dari kata aslama yuslim Islam itu namanya sigot. Muhsin misalnya wahwa muhsinun. Muhsin itu bentuk isim fa'il dari kata ahsana yuhsinu ihsanan muhsinun ya wazan af'ala yufilu ya istamsaka misalnya itu fi'il madi maklum wazannya berarti istaf'ala ada tambahan hamzah wasol sin dan ta jadi istamsaka istaf'ala itu ya wazannya sehingga perubahannya sesama dengan istaf'ala misalnya istamsaka ya istamsiku istimsakan
mustamsikun dan seterusnya. Nah, itu sigot. Nah, kemudian irob ya. Irob itu eh, dia untuk bisa mengetahui kondisi akhir, cara membaca kondisi akhirnya, apakah doma, fathah. Kalau untuk kondisi huruf pertama, huruf kedua ya, sebelum huruf terakhir itu tadi sigot melalui ilmu tasrif. Sedangkan kondisi akhir itu oleh ilmu nahu, ya oleh ilmu nahu. Seperti tadi misalnya, idza hadara yaqubal mautu ya. Karena kalau kita salah membaca harokat akhir ya, kondisi akhir itu bisa artinya bisa salah. Ya, artinya bisa salah. Jadi ini sangat tergantung berkaitan dengan artinya gitu ya. Nah, kita bisa menentukan kondisi akhir ya, irob, kedudukan irobnya itu juga dengan memperhatikan mana makna yang cocok. Ya, jadi harus dilihat juga maknanya. Orang ketika membaca Arab Gunu itu tidak boleh dia blank sama sekali terhadap makna. Karena dia harus sudah mengetahui ini, mendudukan mana ini sebagai apa posisinya. Apakah dia sebagai pelaku ataukah sebagai objek ya di dalam kalimat itu sangat berpengaruh kepada pembacaan kondisi akhir. Misalnya tadi dibaca Yakuba, kenapa? Karena dia lebih cocok jadi objek karena yang hadir itu adalah kematian. Kematian hadir kepada Yakub. Bukan Yakub hadir kepada kematian kan gitu ya, nggak cocok. Ya sehingga pembacaan itu disesuaikan dengan maknanya. Ya idhadoro Yakuba al mautu ya. Jadi fa'il pelakunya itu dari hadoro itu mautu dibaca domah ya marfu. Karena fa'il hukumnya marfu. Ya. Kemudian tadi dibacaan kuntum syuhada'a ya. Kenapa dibaca syuhada'a? Karena khabar kana. Ya, ada kuntum. Kuntum itu kan dari kana. Ya, nah di sini juga tahu perubahannya karena jadi kuntum. Nah, itu di dalam ilmu tasrif. Ya, kana kana kanu kanat kanata kunna ya kunta kuntuma kuntum. Nah, kuntum itu di situ dengan domir antum. Ya, di mana kana itu dia punya hukum eh masuk ke dalam mubtada dan khobar ya, yang asalnya mubtada khobar. Yang mubtada khobar itu kan apa subjek dan predikat. Ya, kalian adalah para saksi. Nah, kalian tuh mubtada, antum. Syuhada itu khobarnya. Ya, nah ketika dia itu mubtada khobar, hukumnya kan dua-duanya harus marfu. Ya, dua-duanya marfu, mubtadanya marfu, khobarnya marfu. Nah, ketika dimasuki oleh kana, maka berubah. Ya, mubtadanya itu tetap marfu menjadi isim kana ya, istilahnya kan berubah. Sedangkan khobarnya berubah jadi mansub. Ya, jadi yang asalnya antum syuhada ya doma, doma itu kan tanda marfu, berubah jadi syuhada menjadi mansub. Kenapa? Karena dimasuki oleh kana. Ya, jadi itu ya cara apa pembacaan nanti kita terus berlatih ya sambil dipelajari juga sambil di sini praktiknya ya, ya jadi ini dilanjutkan dari pengertian tadi ya. Nah, amal hudul ikhtiari adapun ketundukan secara sukarela tadi ya pilihan tanpa paksaan kepada Allah Rabbul Alamin, maka ini adalah fahadha huwa jauharul Islam, inti dari Islam. Jauhar itu apa namanya? Ya inti ya intisari ataupun apa istilahnya itu dalam ilmu alam ya biasanya juga dibahas tentang jauhar ya. Ya, maksudnya di sini adalah intisari dari Islam itu ya adalah ketundukan melalui pilihan ya, secara pilihan sukarela. Al-mutalabu yang dituntut
Ya, yang dituntut bihi dengannya, hi-nya kembali kemana? Kepada Islam. Yang dituntut ya dengan Islam itu ya artinya untuk masuk ke dalam Islam ya dengan ketundukan ya melalui pilihan ya al-insanu manusia. Walaihi dan di atasnya. Ini nyanya juga kembali kepada Islam. Jadi di atas Islam ya yang merupakan ketundukan melalui pilihan kesadaran manusia ya maka di atasnya itulah ada pahala dan siksaan ya sawabu wal iqab. Ya, karena manusia itu tunduknya melalui pilihan, ya maka dia layak diberikan pahala atau siksaan. Begitu ya. Itu sesuatu yang masuk akal ya. Ya, sesuatu yang masuk akal. Karena kalau misalnya orang itu dipaksa, tapi kemudian dia dihukum gitu ya. Padahal dia kan bukan dengan kesadaran dirinya. Ya, jadi Islam ini semuanya tidak ada yang tidak masuk akal ya. Semuanya masuk akal prinsip-prinsip dalam Islam itu. Sehingga kalau orang itu mau membuka akalnya, ya logikanya, maka dia akan menerima Islam. Gitu. Wa madharuhu dan apa tampilannya ya atau penampakannya ya adalah al-inqiyadu tamu. Ketundukan yang sempurna li syar'illahi kepada syariat Allah bitamamir ridha wal qabuli dengan kesempurnaan ridho maksudnya ridho secara full ya secara penuh wal qabuli dan penerimaan ya bila qaidin tanpa ada batasan ya ikatan wala syartin tanpa ada syarat wala ta'kidin ya dan juga tanpa ada apa dari akoba yuakibu ya takkib eh apa ya cocoknya takhid ya Ancaman tanpa ada embel-embel lah gitu ya. Jadi maksudnya dia tunduk ya patuhnya kepada Allah itu mutlak aja begitu tanpa bersyarat ya. Jadi tidak bersyarat tidak disyaratkan harus begini harus begitu begitu ya. Ya tanpa diikat dengan apapun. Jadi ketundukan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min sama, nah ini dibacanya sama ya, bukan summa. Karena beda ya, kalau summa itu huruf jar ya, kemudian. Tapi kalau sama itu maknanya hunaka, di sana. Ini termasuk apa? Termasuk apa? Isim isyarah ya, isim isyarah lil makanil ba'id. Kata tunjuk untuk tempat yang jauh. Jadi di sana. Ya, dan dari sana, di sana tidak menunjukkan tempat, tapi secara maknawi ya. Ya, dari sana ya kanan Islam maka Islam itu bihadal mana dengan makna ini huwa dinullah al-mardiyu indahu ya adalah agama Allah yang diridhoi di sisinya wa auha bihi ila rusulihil kirami dan mewahyukan dengan agama Allah itu dengan yang diridhoi itu kepada rasul-rasulnya yang mulia wa ballaghuhu ilan nasi dan menyampaikannya kepada manusia. Jadi sebetulnya Islam dalam mana ini adalah agama seluruh nabi, seluruh rasul. Ya, jadi ini adalah kesatuan agama ya para nabi. Jadi sama mereka diutus dengan agama Islam. Ya, jadi secara intisarinya sama. Ya, tauhidnya sama ya, mentauhidkan Allah, akidahnya sama. Yang berbeda mungkin nanti dari rincian syariat. Ya, bahkan syariat-syariat secara umum ya secara globalnya kan sama sholat misalnya ya zakat saum ada ya pada seluruh nabi itu hanya perbedaannya di teknisnya saja ya tata caranya yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisi zaman masing-masing ya
Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Wa man yuslim wajhahu, siapa yang menyerahkan dirinya, wajahnya, ya maksudnya menyerahkan, dia menghadapkan wajahnya ilallahi, kepada Allah, ya artinya ini adalah iman, ya jadi dia beriman kepada Allah, tunduk, ya menjadi orang Islam. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat ihsan, ini amal soleh, ya dia berbuat amal soleh, maka keselamatan itu kan ada pada iman dan amal soleh, ya. Makanya dalam surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya, jadi iman itu ya artinya Islam. Makanya di sini sama saja antara iman dan Islam. Ya, begitu. Jadi ketika disebut Islam ya artinya lengkap seluruhnya. Begitu juga ketika disebut iman. Ya. Tapi kalau misalnya digabungkan memang ada sisi perbedaan. Kalau iman dan Islam, misalnya iman itu lebih kepada akidah, ya keyakinan hati, sedangkan Islam itu lebih kepada amal fisik. Ya makanya rukunnya itu kan ada bersifat fisik semua, ya. Syahadat tuh mesti diucapkan, ya ada ucapan. Sholat, zakat, saum, haji, semua ada gerakan fisik. Ya, nah ihsan ini adalah sebetulnya puncak dari amal soleh. Ya, jadi orang beramal soleh dengan maksimal, ya mengerahkan segala kemampuan itu disebut ihsan. Ihsan ini levelnya tinggi gitu ya dari sebatas amal soleh biasa. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Ya, wa ilallahi akibatul umur, dan kepada Allah lah akhir, ya dari segala perkara. Wa wasa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan, ya dengannya, ya dengan apa, dengan kembali kemana ya, ini dilihat di dalam ayatnya, ya. Wasiat tentang Islam ini, ya. Ya, Ibrahim mewasiatkan, ya dengan agama Allah, dengan Islam ini bani kepada anak-anaknya, wa Yaqub, dan juga Nabi Yakub, ya ya bani, ya wahai keturunan-keturunanku, ya bani, ya ini ada fathahnya karena memang di situ ada domir anak, di wahai anak-anakku, ya jadi bani itu jama dari ibnun, anak-anak, ya lalu dibaca fathah karena memang ada ya mutakalim di situ, ya domir anak, jadi wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kalian agama. Fala tamutunna, janganlah kalian meninggal, illa wa antum muslimuna, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ya, nah ini jelas sebetulnya. Jadi dalam ayat ini seluruh nabi, ya diantaranya di sini Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, ya agama mereka masih Islam. Ya, jadi kalau misalnya ditanya agamanya Nabi Musa itu apa? Ya, jangan dikatakan agama Yahudi, itu keliru. Tidak ada. Yahudi itu kan bukan agama, ya pada awalnya. Dia hanya bangsa saja kan. Bahkan istilah Yahudi itu di masa sebelumnya belum dikenal. Ya, Bani Israel itu hanya ketika selepas apa namanya, ada kekacauan, ya kerusakan, ya di Bani Israel ini yang parah, ya walaupun ketika ada para nabi juga kan mereka rusak luar biasa gitu, ya. Nah, setelah selepas kerajaan Nabi Sulaiman misalnya mereka berpecah,
Ya, di situ ada kerajaan Yahuda ya. Yahuda, nah, Yahuda ini kan salah satu anak dari Nabi Yakub. Ya, keturunannya lebih banyak. Nah, maka ketika itu baru dikenal istilah Yahudi itu. Jadi awalnya dia bukan agama ya, bangsa. Kemudian menjadi agama Yahudi ya dengan penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan dari agama yang benar yang Allah turunkan. Ya, begitu juga Nabi Isa misalnya ketika ditanya agamanya apa ya, bukan Kristen. Ya, dia Islam agamanya. Jadi seluruh nabi itu ya agamanya adalah Islam. Makanya jelas di sini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam dan keadaan tunduk patuh dengan agama yang diridhoi oleh Allah. Ya, jadi ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita ya, jangan sampai mereka punya pemahaman seperti itu. Ya, jadi semua agama para nabi itu adalah Islam, hanya mereka berbeda dari segi tata caranya saja. Di kesatuan agama para nabi. Ya, dan ayat di surat Al-Baqarah ini kan jelas ya untuk menunjukkan bahwa semua nabi, semua rasul diutus oleh Allah ya membawa agama yang benar dan Nabi Muhammad bukanlah yang membawa ajaran baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Dia hanya meneruskan saja kan. Ya, bahwa apa di dalam itu makun tuh bid'ah minar rusul ya. Aku bukan suatu yang bid'ah yang diada-adakan yang belum ada pendahulu ya. Aku hanya meneruskan saja agama para nabi sebelumnya. Bahkan kan digambarkan seperti sebuah bangunan ya. Dibangun sebuah bangunan di mana pada saat itu ada satu batu bata yang hilang yang kosong. Ya, rumah-rumah itu ya orang-orang mengatakan ini bangunan bagus. Ya hanya sayang gitu ya, ada satu batu bata yang hilang gitu ya. Sehingga kan jadi tidak indah. Nah, maka Nabi Muhammad itu adalah batu bata itu ya yang menyempurnakan, melengkapi bangunan ya para nabi itu sehingga menjadi indah ya rumah tersebut. Ya ini untuk menggugurkan klaim-klaim orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen gitu ya yang mereka mengklaim mengikuti para nabi itu. Ya, orang apa Yahudi mengklaim mengikuti Nabi Musa, ya nabi-nabi di Bani Israel itu, padahal hakikatnya mereka menyimpang dari agama para nabi itu. Begitu juga Kristen mengklaim ya mereka mengikuti Yesus ya Nabi Isa alaihissalam, padahal mereka menyimpang dari agama Nabi Isa. Jadi surat Al-Baqarah itu kan jelas ya di akhirnya itu untuk menyatakan bahwa semua nabi agamanya sama ya Islam ya tunduk kepada Allah dan bahkan mereka sudah wasiatkan kepada keturunan mereka ya. Am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi idh hadara Yakub ketika idh hadara Yakub al mautu ya ketika kematian hadir menghampiri Nabi Yakub ya maksudnya ketika beliau menjelang ajal ya itu berwasiat kepada anak-anaknya idh qala libanihi ketika berkata kepada keturunannya ma ta'buduna min ba'di apa yang kalian ibadahi kalian sembah setelah ya jadi ini yang harus menjadi kekhawatiran orang tua ya adalah tentang keimanan ini ya tentang agama apakah anak-anak kita keturunan kita setelah kita itu masih menyembah Allah beribadah memiliki iman yang kuat ataukah tidak itu yang harus lebih dikhawatirkan ya sebagaimana dicontohkan oleh para nabi ini ya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan masalah harta begitu ya masalah duniawi ya gitu ya harus kita prioritaskan urusan akhirat ya qalu mereka menjawab na'budu ilahaka kami menyembah kepada Tuhanmu wa ilaha abaika ya Tuhan ya nenek moyang engkau ya
Ibrahim, yaitu Ibrahim. Ya, Ibrahim ini kan kedudukannya badal ya, pengganti. Jadi yaitu, jadi apa, nenek moyangmu yaitu siapa? Yaitu Ibrahim, Ismail, ya Ishak, semua para nabi ini ilahan wahidan, apa, Tuhan yang satu. Ini untuk menegaskan bahwa semua para nabi itu menyembah kepada Tuhan yang satu. Tidak ada seperti kalian orang-orang Yahudi yang kemudian menuhankan sapi misalnya, ataupun menganggap Allah mempunyai anak. Ya, Uzair itu adalah anak Allah, di antaranya apa, kesesatan ya orang-orang Yahudi ini. Agama yang banyak sekali sebetulnya, bervariasi kesesatan dari Yahudi itu. Yang paling jelas mereka durhaka ya, membangkang kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun. Kami ya tunduk ya Islam, sebagai orang-orang Islam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih satu lagi ya, nomor 6, takrif yang kedua. Nah, summa khossa lafdzul Islam, kemudian eh, menghususkan ataupun dimajulkan ya, summa khussa ya. Kemudian dikhususkan lafdzul Islam ya, lafaz Islam bidin, dengan agama alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, min rabbihi, dari Tuhannya, wabil inqiyadi tam, dan dengan ketundukan yang sempurna, lahu, kepada Allah, bila qaidin wala syartin, tanpa ada ikatan dan tanpa ada syarat. Wabihadal inqiyadi yadharu hudul insani, dan dengan ketundukan ini maka nampaklah ketundukan manusia lillahi rabbil alamin, ya, kepada Rabb ya semesta alam, khudu'an ikhtiyarian ya, dengan ketundukan secara pilihan tadi itu ya. Wa huwa jauharul islami kama qulna, dan dia adalah intisari dari Islam sebagaimana yang kita katakan. Wa bihadzal ma'nal khasil lil Islam ja'a qauluhu ta'ala, dan dengan makna khusus bagi Islam ini datanglah firman Allah Ta'ala. Ya, jadi selain dia memiliki makna umum tadi sebagai agama bagi seluruh nabi ya, bahwa semua nabi ya adalah muslim ya. Tapi kemudian setelah diutusnya Nabi Muhammad, tentu ini menjadi khusus agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, eh, dengan apa namanya, syariat-syariat yang ada di situ semua tentu disempurnakan ya. Nah, syariat akhir ini adalah syariat yang paling sempurna kalau dibandingkan dengan syariat-syariat para nabi sebelumnya. Ya, makanya turunlah firman Allah Ta'ala yang mengatakan, ini surah Al-Maidah ayat 3 ya, sudah masyhur ya. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum, dan telah aku sempurnakan untuk kalian, pada kalian, nikmati, nikmatku, wa raditu lakum, dan aku telah al-Islam, Islam sebagai agama. Ini ya, jadi istilah Islam ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah bagi siapa ya? Bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, yakunu ta'riful Islam, definisi Islam itu menjadi bi maknahul khas, dengan maknanya yang khusus, wa huwal matlubu inla itlaqi hadzal ismi, dan dia yang dimaksud ya, atau dituntut ya, dimaksud ketika disebutkan ya secara mutlak ya nama ini. Jadi ketika disebut Islam secara mutlak ya, maksudnya tertuju kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada hakikatnya tadi sama dengan agama-agama para nabi sebelumnya. Nah, al-Islam huwal hudu'ul ikhtiyari lillahi rabbil alamin. Islam itu adalah ketundukan berdasarkan pilihan, ya, kesadaran bagi Allah Rabbul Alamin. Wa madharuhul inqiyad, dan eh, apa, penampakannya ya,
bukti nyatanya ya yang terlihatnya adalah al-inqiyad tunduk li syar'illahi allazi auhahu ila rasulihi Muhammadin sallallahu ya kepada syariat Allah yang Allah wahyukan kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW wa amarohu ya dan memerintahkannya bitablighihi ya untuk menyampaikannya ilan nasi kepada manusia. Ya karena memang setelah datangnya Nabi Muhammad ya tidak boleh lagi kemudian mengikuti ya agama-agama sebelumnya ya mengikuti syariat sebelum sudah karena semuanya sudah dinasah ya dihapuskan agar semuanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya misalnya ketika Rasul melihat Umar ya memegang lembaran Taurat, Rasul kan menegur kepada Umar ya bahwa kalaulah Nabi Musa itu masih hidup maka tidak ada yang dia lakukan selain mengikutiku. Makanya nanti Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman pun ya akan menjalankan syariat Nabi Muhammad. Jadi bukan sebagai nabi yang baru ya ataupun misalnya meneruskan syariat beliau sebelumnya tidak ya, tetapi mengikuti syariat Nabi Muhammad. Jadi bukan sebagai nabi yang baru. Kalau secara kenabiannya, kerasulannya ya Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad terhitungnya ya. Cuman ketika diturunkan yaitu menjalankan syariat Nabi Muhammad ya, saya sebagai mujaddid, pembaharu ya dari agama Islam ini. Baik, ikhwah sekalian ya, itu ya baru finisi yang kedua. Mudah-mudahan ada pelajaran ya hikmah yang bisa kita ambil. Kembalikan kepada MC barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan ya, ditambahkan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Atin telah memaparkan terkait dengan materi ini terkait dengan takrif Islam bagian kedua. Ya. Mungkin sebelum diakhiri, persilahkan ada beberapa waktu, ada beberapa menit lagi kepada mungkin para peserta atau para asas yang lain ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan. Maka silakan ditanyakan baik itu terkait dengan kitabnya atau terkait dengan isi materi pembahasan pada saat ini. Silakan ada sangat. Untuk syariat daripada para nabi-nabi yang terdahulu itu tetap ada perbedaan ya dalam mohon maaf suaranya agak kurang jelas ya suara. Halo, masih dengar? suaranya kurang jelas ya Pak Ian, Kurang jelas ya. Ya berarti sinyal kecil mungkin ya. Kecil. suaranya kecil. Iya, mungkin. Ya,
lain kali Mas. Kurang jelas ya masih ya. Masih kurang jelas Pak. Kedengeran sih, Udah. Ya, masih ya kecil. kedengeran, lumayan. Masih Jadi kecil. maksudnya itu Kecil. kalau masalah Islam daripada pembawaan nabi-nabi yang terdahulu tetap dalam syariatnya ada perbedaannya ya sama Iya, betul ada perbedaan. dalam hal puasanya kemudian zakatnya dan sebagainya itu Hmm. pasti ada pasti ada perbedaannya. Ya, ada perbedaan. Jadi secara global sebetulnya ada kesamaan ya seperti sholat, zakat, saum ya. Makanya kan dalam saum juga kan ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi memang dari dulu para nabi itu ada syariat saum. Iya. Cuman tata caranya berbeda begitu. Jadi secara global syariat-syariat itu sama gitu ya. Kayak ada syariat nikah gitu ya sama. Dari dulu juga ada gitu ya syariat pernikahan ya. Cuman ketika misalnya anak-anak Nabi Adam ya itu kan belum ada manusia lain. Ya ada perbedaan gitu ya karena memang kondisinya berbeda ya. Jadi tidak ada manusia lain selain daripada anak-anaknya maka diperbolehkan kan menikah dengan saudara. Oh iya, Nah, tidak ada lagi silang manusia lain gitu. Nah, setelah walaupun silang manusia ya. berkembang biak, iya silang. Manusia berkembang biak, nah maka kemudian ditentukanlah syariat yang berbeda ya tidak boleh menikah dengan saudara ya dengan yang mahram. Iya. Ya, jadi memang syariat ini disesuaikan dengan kondisi zaman juga ya. Makanya dia ada perbedaan, ada perubahan-perubahan. Berarti kalau kita hubungkan dengan yang hadis yang mengatakan apa itu eh, duduklah bersama para alim ulama dalam hal ini pengajian sekarang kan pakainya medsos ya nggak duduk sama yang ngajar ya. Hmm, Ini cara pengertiannya luasnya gimana Ustaz? pengertian apanya? Untuk maksudnya dalam hal pengajian ini kan ada hadis yang mengatakan eh, duduklah bersama para ulama Oh iya, untuk majelis ilmu ya. mengambil ya dalam majelis ilmu langsung ketemu ustadznya berhadapan antar tatap muka begitu. Ya, Kemudian untuk zoom seperti ini ada nilai-nilai yang kurang atau bagaimana Ustaz? ya, ya betul. Jadi memang nah, syariat Nabi Muhammad itu kan sempurna ya, lengkap mencakup semua zaman sampai akhir zaman. Jadi dia selalu sesuai dengan setiap zaman. Jadi hadis-hadis Nabi itu tentu tidak dipahami terbatas pada kondisi di zaman Nabi saja. Ya, Hmm, tapi semua kondisi sampai akhir zaman ya itu dipahami secara lebih apa lebih umum. Jadi ketika Rasul mengatakan hadirilah majelis ilmu ya tentu bukan hanya kalau zaman dulu kan belum ada online seperti sekarang nih, menghadiri majelis ya, ilmu itu. Ya kalau sekarang berarti mencakup majelis ilmu yang online seperti ini gitu sama. Ya dia mendapat pahala tidak mencari mengurangi. ilmu ya berada di dalam majelis ilmunya ya sama. Ya kemuliaan keutamaan ya majelis ilmu ya sebagaimana yang banyak disebut oleh Nabi ya kita juga akan dapatkan melalui majelis online seperti ini juga gitu ya. Ya cuman mungkin kurangnya ya tentu karena tidak bertemu secara fisik, secara langsung ya. Ya tentu ada lah ya apa namanya Kadarnya ya Ustaz. ya Kekurangannya ada kekurangannya kadarnya ya. ada kedekatan gitu ya.
Kan beda ya dengan kedekatan secara fisik seperti itu dengan melalui online mungkin ada saja gitu ya kekurangannya. Walaupun tidak menafikan ya adanya keutamaan majelis ilmu secara umum itu gitu ya. Jadi berbagai ayat, berbagai hadis itu memang harus dipahami bahwa ini eh, lengkap ya mencakup semua zaman gitu ya, mencakup semua zaman. Jadi jangan dipahami seperti zaman Nabi seperti misalnya tentang ayat-ayat perang, ayat-ayat jihad, Ya, mempersiapkan senjata gitu ya. Itu jangan dipahami hanya pada kondisi zaman Nabi saja. Ya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ya kan min ribatil khail gitu ya. hmm, Jangan hanya diterapkan pada zaman Nabi ketika misalnya sekarang senjatanya udah lebih modern begitu. Maka itu termasuk juga bagaimana kita mempersiapkan senjata yang modern. Ya, eh, jadi masuk ke dalam ayat itu. Ketika misalnya Allah mengatakan wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Ya tidaklah kau melempar ya ketika engkau melempar kecuali Allah yang melempar. Kalau zaman dulu mungkin dipahaminya hanya melempar panah gitu kan, melempar tombak gitu ya. Atau apa, melempar batu mungkin ya. Tapi kalau zaman sekarang kan bisa makna melempar itu dengan rudal begitu ya, dengan ya, bom. bom gitu ya. Ya, itu juga sama. Jadi Ya, ayat itu bersifat umum, ya bersifat umum yang penampakannya yang apa namanya pengamalannya ya bisa sesuai dengan zamannya masing-masing. Ya, makanya seperti ayat atau hadis yang berbicara tentang akhir zaman ya, misalnya di situ disebutkan tentang saib pedang. Nah, saib itu saya pedang itu bukan hanya bermakna pedang ya secara asli pedang begitu karena Saifuddin. banyak ya kata saib tapi digunakan untuk perang secara umum dan dengan senjata tidak harus dengan senjata ya zaman dulu ya dengan pedang begitu secara nyata ya karena para ulama misalnya menyebut ayat-ayat perang itu dengan ayatus saib gitu ya ayat-ayat saib. Nah saib di situ kan tidak hanya terkhusus bahwa maknanya dengan pedang beneran gitu ya. Makanya para pengkaji akhir zaman juga jangan apa namanya memahami dengan pasti bahwa nanti perang akhir zaman itu harus apa kembali ke zaman dulu misalnya gitu. Memang itu salah satu penafsiran ya. Jadi kembali ke senjata zaman dulu gitu ya. Akhir zaman itu. Padahal itu bukan penafsiran yang qat'i ya, bukan penafsiran yang pasti. Karena bisa juga yang disebut Said di situ ya senjata secara di situ maknanya umum bisa juga dengan senjata-senjata yang modern seperti sekarang begitu ya. Ya, paham tadi. Intinya ada nilai-nilai berapa persennya lah, berapa derajatnya begitu. Paling perbedaan itu aja ya. Intinya kandungannya sama berarti. Ya sama. Konten. Ya kalau tidak ada link kan cukup. Nah, Ya, terima kasih kepada Bapak Bapak Yan. Ada lagi kalau cukup atau ada tambahan? terputus ya. Iya, terus putus.
Ya, ada tambahan dari para asatid. Kalau cukup kan atau ada tambahan lagi? Cukup ya. Tutup aja Kalau kalau tidak tidak ada ada lagi. tambahan lagi, kita cukupkan sekian untuk pertemuan ketiga ini. Alhamdulillah kita telah membahas materi dakwah. Baik, terima kasih kepada Ustaz telah memberikan materi terkait dengan dakwah. Dan Pak Sarif yang bisa hadir di ruang ini. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan Desember di tanggal 8 Desember dengan bacaan doa yang kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.